Oke lur, kali ini aku akan bercerita sedikit pengalaman aku bersama PT Rifan Finansindo Berjangka cabang Bandung. Ini aku murni pure, enggak aku edit, paling akan aku cut biar durasinya pendek cuk. Oke, kita mulai dari pengalaman saat pertama kali aku ngelamar cuk. Ini aku memakai Meet Google biar kelihatan natural banget cuk. Kita masuk ke menu utamanya dulu untuk pertama kalinya, yaitu dari email. Di sini kan aku daftarnya kan lewat Calibri ya. Daftar nyari laman kerja Rifan Finansindo Berjangka cabang Bandung, baru saja mengirim Anda pesan. Oke, kita buka Calibri aja dulu men. Masuknya dengan Google aku. Nah, ini adalah awal mula aku bisa mengikuti lolos sampai training ke Rifan Finansindo cabang Bandung. Semua tuh berawal dari sini men. Aku awalnya ketemu eksekutif asisten. Aku kira wah cocok banget nih dengan kondisi aku kayak gini. Bisa dikatakan fresh graduate. Dan yang paling menggiurkan, yang paling menarik perhatian yaitu gajinya cuk, 5-9 per bulan penuh waktu. Ini masih ada pertanyaan yang sangat menarik untuk masalah seperti ini cuk. Tapi kita masih dari awal step by stepnya sampai training cuk. Oke, kalian bisa mengikuti dan kalian bisa nge-share dulu untuk pengalaman ini supaya yang lain-lain tuh tahu men, pengalaman dari salah satu calon peserta yang sudah mengikuti sampai lolos ke tahap terakhir cuk. Nah, di awalnya kan sudah berarti ya lewat daftar, terus dapat email. Nah, di email kayak gini persyaratannya kan ada semua nih, persyaratannya aja segala macem. Lalu aku ikutin semua persyaratannya, sudah aku kumpulkan semua sampai WA-nya juga ada nih, nomor WA-nya. Nah, setelah itu aku berangkat. Aku berangkat tuh hari Selasa pada tanggal 15 cuk. Pada tanggal 15 aku berangkat ini. 15 berangkat sampai Bandung, kehujanan segala macem. Sempat sakit, demam, tapi alhamdulillah hari Rabunya kan training. Ini tuh sehat cuk. Waduh, sudah mulai badannya sudah mulai enak lah, makanya berangkat terus langsung ke lokasi training hari pertama. Dan training hari pertama pun sudah aku upload men. Ini training hari pertama, ini saat berangkat sampai menuju ke kantor cabangnya men, cabang Bandung. Dan ini adalah alur proses rekrutmennya. Step pertama ngirim KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir segala macam nih berupa file ya, file PDF. Terus step keduanya, oh iya sebelum aku pergi ke Bandung aku sudah mengisi form online pada hari Senin, memang pada hari Senin. Ini step kedua, terus upload sudah. Nah, ini training class hari Rabu. Aku kayaknya masih nyimpen deh. Oh iya ini ya, aku masih nyimpen kan. Ini saat berarti step 2 mengisi formulir online kayak tugas-tugas lah. Tes kemampuan dasar juga ada, TKD. Dan hasilnya seperti ini semua cuk. PT Rifan Finansindo Berjangka. Nama, oke namaku siap. Eksekutif asisten. Nah, padahal posisiku eksekutif asisten. Oke, ini masih awal cuk. Kita ke bawah lagi dulu. Ini MGM, maksudnya bisa dikatakan MGM itu member get member. Berarti misal aku adalah member atau aku adalah karyawan. Nah, ini aku mencari calon karyawan yang lain itu loh. Nah, nanti di next calon karyawan ini sudah jadi karyawan. Nah, ini nyari karyawan lagi. Gampangannya kayak MLM lah. Yang dari atas dapat customer, terus konsumer ini nyari konsumer lagi, terus konsumer ini juga nyari konsumer lagi, kayak anak segitiga gitu, kayak piramid nanti hasilnya men. Itu adalah MGM. Terus status pernikahan TK, tidak kawin, anak 0 bener. Ini pengundangnya nama ibu kandung siap, ini handphone segala macam. Terus oke. Nah ini men, ini ya aku suka ini saat menjawab pertanyaan. Kan gini, kita kan online yo, kita kan online, otomatis kan kita kan nggak ada yang mantau, panitia pun kan nggak ada yang mantau. Aku nyari jawabannya di mana cuy? Di Google men. Contohnya kayak gini, contoh yang paling simpel. Nomor 2 kita kopas, kita copy, kita paste. Ada cuk jawabannya cuk. Nah ini
Ini men jawabannya men. Ada cuk. Nah kan muncul jawaban. Dikurangi bilangan genap. Apa iki? Ada jawabannya cuk. Ini cuk jawabannya cuk. Jadi kalau bisa sih untuk kayak tes kemampuan dasar jangan lewat online. Karena kalau orang yang biasa main komputer atau orang yang IQ-nya tinggi kayak aku men, aku langsung pakai ini tuh net aku cari jawabannya cuk. Jadi ini cuma masukan jangan sampai lewat online tesnya lah. Pasti kebanyakan niru gaya aku cuk. Lewat Google jawabnya nih. Terus ini semua pertanyaan semua 3D tes kemampuan dasar semua. Dan setelah itu baru aku berangkat terus sampai di Bandung pada hari Rabu langsung tes training hari Rabu tuh bisa dikatakan hanya penjelasan saja tentang materi dan apa itu PT Rifan Sindo Berjangka. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu PT Rifan, sebenarnya ini PT ini real ada men, real ada. Ini bukan penipuan, bukan hanya omong kosong. Ini memang ada, perusahaannya itu memang ada. Tapi berhubung aku coba cabang Bandung, kan aku punya temen ini yang cabang Semarang tapi men. Nah saat temenku di cabang Semarang, subhanallah hancur cuk. Anjir, ya memang ini tuh beneran ada, perusahaannya beneran ada. Kenapa aku bisa mengatakan hancur? Karena nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Kan aku daftarnya di eksekutif asisten, tapi men lowongan yang terbuka eksekutif asisten nggak ada cuk. Anjir, untuk itu nggak ada gitu loh. Dan yang dibutuhkan ternyata saat aku daftar, saat aku mengikuti training, yang dibutuhkan apa men? Hanya 5. Salah satunya yaitu administrasi pasti kalian udah tahu semua lah. Terus yang kedua HR and trainer. Yang ketiga operasional dealing apa dealing, pokoknya operasional lah. Terus yang keempat public relation, pokoknya PR, singkatan itu PR. Terus yang terakhir nah waduh ada ini. Nah ini posisi yang sedang dibutuhkan cuy. Yang sedang dibutuhkan tuh posisinya tuh ini men. Ternyata men, aku sih pernah bertanya ke panitia langsung, kak lah ini untuk posisi saya asisten eksekutif bagian mana? Kan saya kan daftar saat nge-apply itu asisten eksekutif, tapi yang dibutuhkan hanya 5 ini. Bagaimana dengan nasib saya yang meng-apply asisten eksekutif? Dan panitia hanya berkata, nanti akan saya carikan mas, seandainya kalau memang posisinya kosong asisten eksekutif, masnya bisa masuk. Nah kalau posisi asisten eksekutif ternyata ada yang ngisi, ya masnya akan dialihkan ke posisi-posisi yang kosong. Aku langsung batin cuk, ini pasti langsung diposisikan ke yang kosong cuk, pasti cuk, nggak akan ada. Karena tingkatan asisten eksekutif ini kalau diibaratkan anak tangga, ini tuh ada posisi ke tangga keempat cuk. Nah tangga yang paling bawah ya ini men, kelima ini tangga paling bawah, urutan paling bawah. Sedangkan asisten eksekutif urutan tangga keempat itu hampir ke pertengahan men. Nah yang bikin kecewanya lagi nih buat aku nih, karena aku kan bisa dikatakan orang merantau. Dengan melihat gaji sebagai asisten eksekutif yaitu antara 5-9, kayaknya ini nggak 5-9 di saat aku daftar, 4-9, 4-6 saat aku daftar. Kok ini udah diubah lagi cu, ini pasti ada langsung diubah men. Lowongan dipasang 20 hari yang lalu, nah ini sampai 100. Ini pasti ada editan nih pasti men. Tapi nggak apa-apa lah, bukan masalah itu. Aku akan bercerita kenapa sih kok aku menolaknya men. Walaupun aku udah lolos loh nih. Aku tuh udah lolos men. Kandidat dinyatakan lolos sebagai bisnis konsultan. Aku tuh udah lolos cuk sebagai bisnis konsultan, tapi nggak aku ambil sama sekali. Nah ini alasannya nggak aku ambil kayak gini men. Karena gaji awal di sini sih nggak disebutkan gaji pokok sih ya, tapi menggunakan gaji profesi cuk. Masing-masing gaji profesi ini antara 1,8 sampai 2 cuk, 1,8 sampai 2 juta men.
ini gaji pokoknya. Nah, untuk kayak komisi segala macam itu kalau kita dapat klien, bisa dikatakan kalau kita dapat nasabah kayak gitu men. Kalau dapat nasabah memang komisinya tinggi, bisa sampai 3 juta. Itu komisinya setiap nasabah, setiap klien. Dan yang diperlukan yaitu tanda tangan. Yang dicari itu tanda tangan. Seandainya kalau kita nggak dapat klien, kita stay di angka segini aja, cok. Anjir. Dan aku ngerasain banget. Aku udah ketiga kalinya ke Bandung, dalam sehari itu nggak sampai 200, cok. Habis uangnya men. Apalagi yang gajinya 1,8 sampai 2 gitu. Apalagi aku merantau men. Ini kita hitung-hitungan aja ya. Untuk gaji 1,8 sampai 2 juta, kita anggap aja kos di Bandung ya paling murahnya 700 lah. Ini buat ngekos 700. Terus ditambah buat makan selama sebulan, anggap aja deh taruh yang paling murah 200. Tambah lagi uang bensin, kuota, biaya laundry, dan parkir. Ini parkir yang utama loh men. Untuk parkir kita singkirkan dulu sementara. Berarti untuk bensin, kuota, laundry kita taruhlah 500 lah. Nah, sekarang parkirnya cuk. Aku dalam 2 hari training cuma parkir bisa sampai 20.000 cuk. Anjir, itu dalam 2 hari loh men. 20.000 coba bayangkan kalau dalam 30 hari. Anjir, dalam waktu sebulan nggak sampai 30 hari nih, 26 hari lah gampangannya lah. Biar lebih simpelnya kayak gini, ini kan 1.400.000. Biar lebih simpelnya, ini hanya untuk menghitung parkirnya aja nih men. Kita taruh parkirnya paling murah aja ya, paling murah 8.000 lah. 8.000 kali 26, 200 men. Untuk parkirnya 200 cuk. Anjir, sebenarnya sini lebih dari 8.000. Karena saat aku training, aku hanya dari jam 7 sampai jam 11, ada yang 6.000 sampai jam 12 tuh. Saat training hari kedua, hari Kamis, itu hampir 10.000 cuk. Anjir, hanya buat parkir men. Mungkin karena aku adalah calon pegawai makanya aku bayar parkir. Entah memang parah karyawannya ikutan bayar parkir enggak, tapi aku rasa sih kayaknya ikutan bayar parkir deh. Karena kan parkirannya kan dijaga sama para petugas-petugas parkir yang memakai karcis gitu loh men. Ini 208, oke. Buat parkir saja 208. Tadi masih sampai 1.400.000 ditambah 208. Siap cuk, 1.600.000 dalam sebulan men. Seandainya nih kalau kita 2 juta dikurangi 1.600.000, 400 sisanya buat apa cuk? Kita nabung pun untuk beli HP sampai berbulan-bulan cuk. Anjir, HP yang paling murah 2 juta lah. 2 juta dibagi 400, 5 kali cuk. 5 kali gajian baru bisa beli HP cuk. Anjir. Nggak jangka banget aku men. Untuk orang merantau kayak aku, gaji 2 juta itu nggak cukup cuk. Apalagi di kota besar kayak di Bandung. Ya kalian pasti tahu lah kota-kota besar seperti apa. Gaya hidupnya kan pasti kayak gitu banget cuk. Kalau aku sih memang cuma butuh wifi aja tah. Biasa di rumah cukup ada wifi segala macam, udah mager. Tapi aku hidup sendiri men, nggak ada wifi di Bandung. Kecuali di ITB tuh. Termasuk aku mau wifi ke ITB men, jauh jaraknya cuk. Nah itu alasan kenapa aku nggak ambil posisiku sebagai bisnis konsultan, nggak aku ambil cuk. Selain salah satunya itu hari Sabtunya aku tuh wisuda gitu loh. Sabtunya tuh wisuda, makanya aku pulang nggak lanjut lagi. Mau ke kantor, mau balik lagi ke Bandung nggak jadi cuk. Seandainya kalau gajiku kayak 5 juta kayak atau 4 juta kayak, aku pasti tak ambil cuk. Nah makanya aku pulang. Oke, itu adalah pengalamanku selama training, selama isi semua berkas sampai sekarang cuk. Dan ini ada cerita lagi mengenai temenku yang di Semarang, sama-sama PT Rifan Indo juga, tapi cabang Semarang. Temanku yang cabang Semarang lebih parah lagi men. Karena di Semarang itu, ini bukannya aku menjelek-jelekan PT Rifan, tidak. Ini berdasarkan dari orang yang pernah sama kayak aku ikut training, bahkan sampai 8 bulan kerja. Pengalamannya pernah sharing ke aku men. Dan ini saatnya aku akan menyampaikan lah, temanku itu
bilang ke aku, men, aku pernah nyoba tapi di cabang Semarang yuk. Ya memang ini PT itu bisa dikatakan jasa keuangan. Jadi perlu kalian ketahui PT Rifan itu bergerak di bidang jasa keuangan. Dan intinya sama kayak trading. Jadi ini bukan all shop, bukan e-commerce, ini tuh trading, men, trading emas. Kalau ada yang nanam saham, investasi juga bisa, men, investasi. Nah, temanku itu yang di Semarang, ada yang bilang sampai 8 bulan nggak dapat gaji pokok, cuk, karena dia nggak dapat konsumen, dia nggak dapat klien, selama 8 bulan nggak dapat gaji, cuk. Aku kaget saat denger berita kayak gitu, men. Cerita kayak gitu aku kaget, karena saat aku denger posisiku udah di Bandung, men, anjir. Kalau posisiku masih di kampung halaman, ya aku nggak akan berangkat, men. Tapi berhubung aku posisinya udah di Bandung, ya mau nggak mau aku lakuin aja lah, biar nggak penasaran lah. Tapi juga aneh sih kalau dipikir-pikir, 8 bulan masa nggak dapat gaji apapun. Ya pasti demo lah, men, pasti protes. Seandainya aku kalau gitu nggak gaji selama 8 bulan karena nggak dapat klien, ya aku langsung keluar, men, langsung keluar, langsung protes. Karena itu tuh nggak adil, men, buat aku tuh nggak adil. Ya mungkin cukup sekian pengalaman aku selama di PT Rifan Finansindo Berjangka. Jika kalian ada pertanyaan bisa komen aja di bawah. Dan perlu kalian ketahui ini PT perusahaan terpercaya, oke, men? Terpercaya. Karena ini memang real ada, men. Tapi tidak sesuai ekspektasi aku mengenai honornya, mengenai posisinya, bahkan mengenai lingkungannya, cuk. Nah, buat kalian jika pernah dapat email atau pernah daftar juga di PT Rifan Indo Berjangka, jangan khawatir untuk ada info-info penipuan, karena itu semua tuh hoax, men. Ini memang real ada, men. Ini bukan penipuan, ini bukan perusahaan yang menyesatkan, tuh bukan, karena ini tuh real. Faktanya tuh udah jelas, men. Aku sendiri udah mengalami gitu loh. Ini tuh ada, jadi aman. Tergantung kalian mau menjalani nggak, mau dilanjut nggak. Karena kita kembali ke awal. Seandainya aku punya keluarga atau saudara di Bandung, akan aku ambil, cuk. Nah, ini posisinya di Bandung itu. Aku nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Aku hanya merantau dengan gaji 2 juta maksimal. Aku nggak bisa, cuk. Anjay. Memang tujuan utama aku tuh perbankan. Nah, karena ini bank tuh udah buka yang BRI lewat online, tutupnya tanggal 22 September. Aku nyoba lah, ini aku sedang mencoba, semoga bisa masuk ke bank. Tapi walaupun aku ditempatkan di luar kota, kayak sampai merantau lagi, kayak nggak apa-apa, men. Karena ini perbankan, bisa dikatakan ada pamor lah, gitulah. Oke, cukup sekian, aku juga udah bingung mau bilang apa lagi. Karena semua sudah aku curahkan semua, dan udah selesai sih buat aku, men. Oh iya, ada lagi. Aku sempat upload hasil tesku, men. Mana tuh ya? Ini kan saat hari pertama nih, hari Rabu, berarti hari pertama Rabu. Nah, ini hari kedua training final tes juga, men. Final tesnya juga pakai HP, cuk. Anjir. Tapi memang ini real. Sekali lagi, ini perusahaan real, bukan hoax, bukan penipuan. Tinggal pilihan tergantung kepada kalian ingin melanjutkan lamar atau ingin stop, atau bahkan nggak minat pun nggak apa-apa, cuk. Seandainya kalian nggak minat kayak atau nggak mau daftar kayak, ya nggak apa-apa. Tapi mohon jangan sebar info-info nggak penting lah. Contohnya, wah PT Rifan hoax, penipuan, jangan di-share kayak gitu, men. Soalnya PT ini tuh real, nyata. Jadi janganlah nyebar kebohongan, janganlah nyebar hoax. Dicari dulu sampai ke dalam-dalamnya. Kalau sudah tahu baru kalian menyampaikan. Kalau bisa sih hal-hal yang positif saja lah. Karena ini memang isinya positif semua. Yang nggak positif tuh posisinya, tuh posisi aku tuh nggak positif, men, anjir. Bisnis konsultan 2 juta di Bandung merantau, aku menangis, tuh anjir. Lagunya Rosa nanti ujung-ujungnya, men. Oke, buat kalian yang ada pertanyaan bisa komen di bawah, akan aku akhiri. Terima kasih. Dan buat kalian tetap semangat yang sudah lolos, yang sudah kerja juga, yang sudah jadi pegawai baru di PT Rifan Finansindo. Semoga kalian menikmati dan pantang menyerah. Emang zaman-zaman Covid kayak gini nyari pekerjaan tuh sulit, men. Aku sudah membuang kesempatan yang aku anggap sih pilihan terbaik, men. Yang aku anggap, men. Daripada aku tersiksa di kos anteng toh dengan sisa 400.000 nih, buat apa 400.000? Sudah aku hitung-hitung, ditabung pun nggak bisa, cuk. Buat beli HP pun harus 5 kali gaji, men. Sedih, men, anjir.